atau kita rekam. Nanti kalau misalkan meminta video lagi, nanti bisa menghubungi di marketing pusat. Saya jawab satu persatu. Nggak bisa kelihatan ya Om dan Tante? Oke, siap, kelihatan. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana agen melakukan 16 pukulan, 10 tendangan, dan 3 ciuman? Jadi, apa yang harus dilakukan agen dalam hal ini untuk melakukan strateginya di hari ini? Yang lain bisa di-mute dulu ya. Yang lain bisa di-mute dulu. Nanti kalau ada session pertanyaan baru silakan open mic. Silakan di-mute dulu semuanya. Siap, Om. Siap. Oke, saya mulai. Apa yang menjadi tugas agen? Apa yang menjadi tugas agen hari ini? Oke, apa yang menjadi tugas agen hari ini? Nah, tugas agen hari ini yang pertama adalah closing, quantity, reseller. Oke ya, perhatikan Om dan Tante semuanya. Jadi apa yang menjadi tugas agen hari ini? Yang pertama adalah closing quantity reseller. Nah, karena closing quantity reseller, maka akibatnya adalah apa? Efeknya apa? Tidak boleh melayani user. Artinya, saya berharap agen hari ini itu mulai membangun konsep bisnisnya untuk tidak melayani user. Yang dilakukan harus open reseller. Nah, misalkan gini, saya open reseller, tapi ada orang yang menanyakan produk, ada user yang masih bertanya produk kepada saya. Apa yang harus dilakukan? Jika ada user yang masuk, okay, maka solusinya adalah, yang pertama adalah tawari sebagai reseller dengan mengakses harga lebih murah. Ya, sebagai reseller pasti lebih murah. Oke, tawari sebagai reseller. Jadi kalau ada user yang masuk ke agen, langsung tawari sebagai reseller. Dengan reseller harganya lebih murah. Yang kedua adalah mendapat langsung 7 jaminan bisnis. Artinya dia langsung akan memiliki peluang usaha. Seperti itu. Nah, banyak yang mengatakan, nah nanti ribet segala macam. Gitu. Makanya di bagian ini katakan juga bahwa apapun yang dilakukan oleh reseller nanti akan dibantu oleh manajemen. Artinya manajemen brand. Di atasnya agen. Semua input sistem dan lain sebagainya akan dibantu. Tarik ke brand. Agen harus memastikan bahwa reseller tidak ribet dengan input custom, input PO. Oke ya, jelas. Lalu yang kedua, tugasnya adalah pengawalan dan pendampingan, pendampingan dan pembinaan kualitas dasar reseller. Nah, kualitas dasarnya saja yang dibangun. Nggak usah yang aktif sekali itu enggak. Tapi bangun dulu, prinsip awalnya adalah bangun kualitas dasar reseller. Nah, kualitas dasar reseller itu apa? Yang pertama adalah bagaimana melakukan 4R. Yang kedua, bagaimana melakukan penawaran produk tepat minat. Yang ketiga, bagaimana melakukan
pelayanan user. Nah, otomatis apa yang harus dilakukan agen di postingan? Apa yang harus dilakukan agen di 16 pukulan, 10 tendangan, 3 ciuman itu? Semua terkait dengan ini. Semua terkait dengan tindakan ini. Tujuannya adalah quantity. Tujuannya adalah closing quantity. Yang berikutnya tujuannya adalah membina reseller di kualitasnya dasar, kualitas dasarnya. Kualitas dasarnya. Lah, kualitas dasar itu hanya dari 4R, lalu bagaimana penawaran produk itu tepat minat, dan bagaimana melakukan pelayanan user. Nah, target reseller adalah menciptakan pesanan dan bukan PO. Ingat, pesanan beda dengan PO. Pesanan itu hanya apapun yang di-input custom dan bahan yang di-input PO. Tapi kalau PO, itu artinya orang harus masuk ke sistem. Nah, inilah yang membuat sering kegagalan reseller. Karena di awal reseller langsung dipaksa belajar sistem. Nah, itu ribet. Makanya yang penting adalah reseller bisa menciptakan pesanan. Kalau sudah ada pesanan, cukup beri form manual PO. Nah, yang keempat, ajari reseller membuat form, mengisi form manual PO dari hasil pelayanan. Nah, kalau sudah form manual PO-nya ini selesai, langsung kirim ke Sambranch. Itu akan menjadi urusannya Sambranch. Oke. Jadi yang di bagian ini tolong diperhatikan. Jadi apa yang dilakukan di Facebook, apa yang dilakukan di story WA, segala macam, lakukan penawaran open reseller. Ada gambar produk, tulisi open reseller. Join peluang bisnis tanpa modal. Mau dapat penghasilan 1-5 juta per bulan, ikut dengan saya, join dengan saya, gabung dengan saya. Nah, penawarannya gitu. Kalau user mengatakan itu harganya berapa produk itu, misalkan gitu, dia tanya produk, segera tawari menjadi reseller untuk mendapatkan harga lebih murah. Nah, bagaimana kalau dia tidak mau jadi reseller? Apakah tetap dilayani agen secara user? Tidak. Lemparkan ke reseller yang aktif di bawah Anda. Jika ada user yang masuk, tawari sebagai reseller dengan mengakses harga lebih murah. Lalu, jika tidak mau, jika user tidak mau jadi reseller, segera lemparkan user ke reseller di bawah Anda. Pilih reseller yang aktif ya, pilih reseller yang aktif. Nah, tujuannya apa? Biar reseller yang di bawah kita pun merasa kita bantu. Ada keterkaitan hubungan, ada kerjasama di sini. Perhatikan bahwa kalau agen melayani user sama saja dengan Anda merival reseller Anda sendiri. Sama saja dengan Anda melawan reseller Anda sendiri. Jadi ini nanti agak akan bagus. Jadi di bagian ini saya jawab pertanyaan tadi, apakah tugas agen itu tetap menawarkan produk atau open reseller? Maka sebenarnya mau open penawaran produk itu nggak apa-apa, mau open reseller juga nggak apa-apa. Tapi prinsipnya kalau ada user yang masuk, maka penanganannya seperti ini. Penanganannya seperti ini. Oke, di bagian ini, di bagian masalah ini, yang belum paham silakan bertanya. Saya Om. Silakan Om Suranto. Gini Om, ketika kita mendapatkan pesanan misalnya genre kicau, ya kan? Kemudian ternyata di reseller kita itu yang genre kicau belum mumpuni untuk input, ya kan? Tentu larinya ke Sambranch. Sementara kita ingin juga membangun kualitas reseller. Mana yang diutamakan Om?
Oke, gini. Jadi kalau ada user genre kicau yang masuk ke kita, pertama user itu tawari dulu untuk sebagai reseller Anda, biar Anda closing quantity. Itu Om Suranto. Oke ya, tindakannya adalah yang pertama ini. Jika ada user masuk, tawari sebagai reseller dengan mengakses harga lebih murah agar kita segera closing quantity. Nah, kalau user tadi ternyata tidak mau jadi reseller, maka lemparkan kepada reseller yang bergenre kicau. Untuk apa? Untuk dilayani. Untuk dilayani. Nah, pelayanan reseller itu sampai mana? Sampai targetnya itu ada pesanan dan pesanan itu tertulis di form manual PO. Oke ya, di form manual PO. Itu Om Suranto. Siap. Terus tindakan inputnya kemana? Tetap ke Sambranch. Jadi pastikan reseller melayani usernya. Kalau sudah clear form manual PO-nya, lempar ke Sambranch. Seperti itu. Oke, paham Om Suranto? Paham. Cuman ini kan kita juga ingin membangun kualitas juga ya kan Om. Kemudian kebetulan di jalur saya itu dari 22 reseller itu yang genre kicau sangat dikit dan belum pula memenuhi kualitas gitu loh. Oke, gini. Perhatikan. Di depan tadi sudah saya katakan adalah bangun reseller Anda pada kualitas dasar. Oke ya, pada kualitas dasar. Nah, kualitas dasar ini apa? Yang penting bisa menciptakan pesanan. Terus siap. Anda hari ini pengen pokoknya reseller saya harus pandai input sistem sendiri. Jangan dulu. Sebagus-bagusnya mereka nginput sistem, lebih bagus mereka tetap membangun penawaran. Waktunya jangan dihabiskan untuk input custom, untuk input PO. Oke, siap. Paham, siap, insya Allah. Terima kasih, Om. Bagaimana waktu reseller ini efektif untuk melakukan input, untuk melakukan penawaran produk dan pelayanan user. Kalau ada PO atau pesanan, segera tarik form manual PO-nya ke Sambranch. Jadi waktu reseller ini akan menjadi fokusnya hanya ke satu titik, bagaimana menciptakan pesanan. Cuma itu aja. Oke, Oke, siap, Om. Nanti ada saatnya. Ketika reseller itu wajib input custom, nanti ada saatnya. Saya bocori aja. Saatnya kapan? Kalau agen sudah pengen menarget 2000 slot. Oke, siap. Agen mau nggak 2000 slot? Mau kali lah, Om. Mau. Prinsipnya bagian ini kita lewati dengan benar dulu ya. Kita lewati benar dulu. Reseller hanya di kualitas dasar menciptakan pesanan. Kalau sudah ada form manual PO-nya tarik ke Sambranch. Oke. Sisanya adalah validasi desainnya itu akan menunggu konfirmasi dari sistem, baik agen maupun Sambranch yang menurunkan konfirmasinya ke reseller tersebut. Oke, gitu ya Om ya. Oke, siap Om. Nah, ada satu pesan lagi yang saya harapkan kepada seluruh biasanya ini luput dari pelayanan. Pelayanan itu harus menjelaskan gini. Jadi setelah 3 hari dari transfer atau validasi keuangan, user dan reseller harus standby di validasi desain. Ingat, ini terkait pending desain ya, terkait dengan pending desain. Jadi maksimalnya 3 hari. Maksimal ini. Maksimal 3 hari dari transfer validasi keuangan pending desain itu harus standby dulu karena pasti ada hubungan dengan validasi desain. Nah, kenapa ini saya bahas? Ini kaitannya dengan minus rekap tadi yang banyak sekali bertanya tentang kenapa ini jadi 18 hari, kenapa jadi 20 hari, kenapa jadi 25 hari nanti seperti itu. Nah, masalah ini terkait dengan keterlambatan validasi.
Oke ya, Om dan Tante semuanya. Tapi nanti saya jelaskan di pertanyaan berikutnya. Saya jawab di pertanyaan berikutnya. Oke, di bagian ini silakan di screenshot dulu. Karena nanti akan berkembang ke bawah. Sudah? Lalu tanya Om, Oke, silakan. untuk yang masalah jika user tidak mau jadi reseller kan dilempar ke jaringan reseller di bawah kita. Ya. Nah itu biasanya yang pernah saya alami itu gini Om. User itu merasa ribet gitu Om. Kan sudah dari Facebook misalkan suruh WA dia WA. Terus sudah WA kok masih dilempar lagi ke WA yang lain gitu Om. Solusinya gimana Om? Terima kasih. Kalau sampai tetap mengatakan ribet, terus diambil alih pelayanannya oleh agen, maka sebaiknya tetap form manual PO-nya diakukan ke reseller mereka, ke reseller Anda. Kenapa seperti itu? Karena reseller itu akan semakin terpancing untuk membangun bisnisnya. Jadi saya berharap tren hari ini, agen sudah berupaya keras untuk tidak melayani user. Itu ya Om ya. Apapun alasannya, kalau Anda menginginkan 2000 slot, mulai hari ini, persepsi bisnisnya harus dibangun. Mindset bisnisnya harus dibangun. Jangan sampai melayani user. Meskipun di sistem masih boleh. Tapi nanti saya yakin, agen yang benar-benar sudah menggunakan prinsip ini, growth-nya akan lebih cepat. Perkembangannya akan lebih cepat. Daripada masih ada yang agen yang berpikir lah ini kan user ini klaimnya cukup lumayan ini, daripada tak kasih ke resellerku tak layani sendiri gitu. Nah kalau ada yang masih berpikir seperti ini tidak lebih dari jualan bawang di pasar gitu. Negonya uang ribuan rupiah nanti takutnya. Maksud saya bukan masalah keuntungan yang kita dapatkan Om. Cuma ini masalah kepercayaan user itu loh Om. Oke, Kan jadi dilempar-lempar dia merasa dipermainkan gitu loh. Sudah WA ke saya terus dilempar lagi gitu. Maksud saya Om. Secara prinsipnya agen kalau sampai ada statement dari user seperti itu silahkan dilayani. Oke ya, silakan dilayani. Tapi Anda bisa memberikan hadiah ke reseller Anda untuk memancing mereka lebih aktif. Oke, bisa dipahami ya Om Oim? Oke, siap. Izin Om. Oke, Om Taryudi bagaimana? Memang ini kejadian yang saya alami. Jadi maksud saya itu gini Om. Ada waktu user yang kepercayaan sudah percaya dengan saya, akan tetapi dari pemesanan user ini saya lemparkan ke reseller bawah saya. Cuma untuk penginputan itu saya serahkan ke Sambrand. Nah, tapi dari user ini saya tidak maksudnya chatting dengan user itu bukan dengan reseller bawah saya, tapi dengan saya sendiri gitu. Gimana Om? Oke, jadi Om Taryudi memberikan hadiah kepada reseller, oke dan menjamin komunikasi ke SAM. Iya, komunikasinya tetap dengan saya gitu. Tapi kemudian dihadiahkan ke reseller. Betul. Mantap, itulah mindset business owner. Oke, paham Karena Om? yang saya lakukan, yang saya mengerti dari perkataan Om itu begitu, maksudnya saya ingin memancing reseller saya ini agar lebih aktif, makanya saya setiap kali ada pesanan saya lempar ke reseller, walaupun komunikasinya itu masih tetap dengan saya gitu usernya. Enggak, maaf ini mungkin salah paham ya. Iya. Ini user baru. Nah, dia kan pertama lihat postingan saya terus inbox kan saya lempar ke WA. Saya tidak melayani di inbox gitu loh. Terus dia mau WA beneran. Nah, terus kalau sudah WA, terus kan sudah saya tawari jadi reseller kan nggak mau. Terus saya lempar ke reseller saya untuk pesanannya. Nah, si user pertama ini bukan pernah pesan, tapi emang baru mau pesan gitu loh. Cuma dia sudah dari Facebook kan sudah WA mengalah untuk melayani di layanan WA. Nah, setelah WA oke kok masih dilempar lagi ke WA yang lainnya gitu loh Om. Maksud saya itu gitu. Oke, gini. Boleh kasih usulan Om? Boleh kasih usulan? Oke, gini Om Oim.
yang dilakukan Om Taryudi itu juga sama. Jadi sebenarnya sudah pindah ke WA, dilayani Om Taryudi, cuma klaimnya itu diberitahukan ke reseller bahwa Anda itu dapat pesanan ini. Nah, sementara untuk memudahkan saya layani dulu. Secara faktual Om Taryudi melakukan itu. Memang apapun memang ditarik ke WA seperti itu. Nah, kalau kemudian case-nya mereka beli lagi, itulah kenyamanan yang dijamin. Oke, seperti itu ya. Siap Om, makasih semuanya sarannya. Siap. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Iya Om, bisa. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pengajuan custom ulang di customdesign.net yang tidak lolos supervisi, kenapa hilang ya? Kenapa pengajuan ulang di customdesign.net yang tidak lolos supervisi itu hilang? Oke. Jadi ya, bisa Om. Rule di supervisi desain pada proses verifikasi desain itu ada 3. Yang pertama adalah ditolak. Oke, ditolak. Kalau ditolak ini benar-benar bisa kondisinya adalah desain itu memang contohnya gini, hakinya terlanggar. Nah, itu pasti ditolak. Nah, yang kedua, bisa kasusnya adalah di pending. Di pending itu, misalkan persyaratannya tidak lolos, itu karena kurang atau salah dan perlu perbaikan. Oke. Lalu yang ketiga, itu statusnya adalah diterima atau lolos. Oke. Kalau kemudian yang disampaikan tadi bahwa kenapa harus input ulang lagi, nah nanti akan saya cek di sistem, nanti di sistem itu akan muncul kata ditolak, dipending, dan lolos. Nah, ketika yang terkait dengan kurangnya resolusi dan lain sebagainya, alasan itu bisa dirubah, statusnya hanya akan dipending, jadi tidak akan dihapus. Kalau ditolak pasti dihapus ya, seperti itu. Oke, saya perbarui ya, berarti nanti saya cek di sistem apakah memang terjadi perubahan regulasi ini. Seharusnya dari dulu seperti ini. Tapi kalau hari ini mungkin dependingnya hilang, kalau di status depending itu hilang, nanti saya cek di sistem. Biar nanti diperbarui oleh IT. Begitu ya. Oke, saya masuk ke pertanyaan ketiga. Terkait dengan... Om, bertanya Om. Oke, Om boleh Joni. tanya Om? Oke, silakan Om Joni. Ya, saya mau tanya Om. Kemarin saya input desain dengan logo spek Om. Memang desain yang saya input ini keluaran terbarunya spek Alpha. Kemudian di sana saya pakaikan logo, tapi tidak lolos verifikasi. Karena keterangannya logo spek tidak boleh dipakai. Sementara kemarin kan kalau di baju lining yang Olimpiade itu kan boleh saja itu. Gimana itu Om? Oke. Pertama, kondisi haki ini sangat terkait dengan sebenarnya pembelajaran kita ke user. Oke Om. Target akhirnya nanti adalah produk kita memang semuanya akan brandingnya adalah kita sendiri. Tapi faktualnya adalah yang terjadi, edukasi ke user ini tidak mudah. 2014 bahkan waktu kita berdiri di awal itu apapun logonya difasilitasi. Kemudian secara berangsur-angsur perkembangan setiap tahun kita akan menambah mana dari produk mana yang itu tidak bisa dibuat. Oke ya. Nah, perkembangannya adalah ini melihat pada tren pasar sendiri Om. Jadi gini, ketika produk itu branding itu memang di Indonesia sudah diketahui official store-nya yang akan mempermasalahkan itu, baik itu ke kita ataupun ke kompetitor lain, atau terjadi wacana di publik itu terjadi gugatan, maka di saat itu pasti kita akan menarik apapun logo itu untuk tidak bisa dibuat.
Nah, spek ini termasuk branding yang di lokal Indonesia itu memang sedang naik dan itu benar-benar ada case-nya. Tapi bukan di kita. Dulu pernah kita dengar itu ada di case di tempat yang lain. Ya, Om. Nah, sedangkan kalau Li-Ning, Mizuno dan lain sebagainya itu masih sangat terbuka ya, masih belum bisa dikatakan bahwa ketika mereka tidak kita pakai dan tidak dipakai itu belum tentu merugikan mereka. Bahkan gini, dulu pernah kita sempat berbicara dengan Mizuno Indonesia ya, di tahun berapa itu saya lupa. Ternyata ketika mereka dipakai untuk produk jersey lokal seperti kita, mereka juga merasa senang karena ada pikiran mereka juga dinaikkan secara branding. Itu cara berpikirnya Mizuno gitu. Yeah. Karena memang Mizuno untuk jersey memang tidak main di Indonesia kan seperti itu ya. Iya, Om. Oke, ini penjelasannya Om. Jadi yang kita bangun nanti ke depan memang hanya disiplin di branding kita sendiri. Tapi hari ini kita melihat dari kapasitas pasar terlebih dahulu. Nah, kemarin ada banyak dari reseller yang mengatakan kenapa Liga Indonesia kita tidak membuat merchandising-nya. Bahkan jersey orinya kenapa kita nggak berani buat. Ya karena harus tahu kalau Liga bola di Indonesia itu kepentingannya bukan hanya tentang olahraganya, tapi birokrasinya, politiknya, dan lain sebagainya. Takutnya kalau kita melanggar itu konsekuensinya jadi masalahnya jadi besar sekali. Oke? Oh iya ya Om. Ya Om. Oke, begitu ya Om ya. Terima kasih Om. Ya. Saya lanjut tentang pengajuan custom design tadi sudah, take action supervisi sudah ya, saya jelaskan sudah. Lalu yang ketiga, kenapa produksi hari ini molor? Terkait dengan masalah SOP siap kirimnya. Oke, saya bahas. Bagaimana? Halo. Ritme produksi. Jadi saya simpulkan kalau dijelaskan umum, jadi bagaimana melihat ritme produksi. Oke, ini saya share dulu datanya yang di sistem. Oke, sudah kelihatan ya Om dan Tante tabel pelangi? Sudah kelihatan semua ya? Sudah. Udah Om. Udah. Nah, Om, siap. Om. Ini nanti saya akan memfasilitasi bahwa menu agen tabel pelangi itu tadi ada pertanyaan yang mengatakan bahwa bisakah tabel pelangi ini yang di agen itu adalah seluruh kumulatif di pabrik? Ya. Jadi nanti akun agen, akun brands, itu tabel pelanginya adalah keseluruhannya. Ada tabel pelangi kumulatif untuk melihat kapasitas pabrik kita. Di akun agen dan di akun brands. Kalau di akun some brand, itu hanya di jalur brands-nya. Di akun CS agen, itu hanya di jalur agennya. Tapi kalau akun agen dan akun brands, itu akan kumulatif. Di pabrik akan kelihatan semua. Nah, perhatikan. Ketika saya klik yang bagian ini 0,08 lusin di rekap 451. Sudah ada 3 keterangan waktu kalau hari ini ya. Ada 3 keterangan waktu. Kalau kemarin itu baru 2, sekarang 3. Ada lama waktu divisi, berarti PO itu di divisi desain, hari ini sudah 14 hari 3 jam. Oke. PO ini itu berusia 14 hari 3 jam di desain. Di bagian divisi desain. Oke. Lalu kumulatifnya waktu ritme totalnya 14 hari. Nggak bergerak. Padahal komitmen sistem menjawabnya 14 hari dari waktu validasi keuangan dulu. Dari validasi keuangan dulu, sistem membaca langsung menjawab 14 hari. Nah, jadi sebenarnya dari seperti ini aja kelihatan. Kelihatannya apa Om dan Tante?
Yang membuat minus rekap itu hari ini masih pending desain. Belum yang lainnya. Layout terlambat, tapi tidak akan membuat minus rekap. Kenapa? Karena sudah 2 minggu lalu, layouter itu sudah ditambah 16, meskipun pada waktu itu ada 7-9 orang yang isolasi mandiri. Nah, di minggu kemarin, itu semua sudah full. Yang isolasi mandiri sudah masuk, 16 layouternya juga sudah ada. Total hari ini sudah ada 36 layouter. Dan itu ada di 3 shift. Artinya, akan ada pengerjaan pencapaian layout lebih cepat. Tapi kalau pending desain ceritanya masih seperti ini yang akan membuat kacaunya produksi. Padahal sudah saya katakan, pending desain itu dari 2 bulan lalu sudah saya warning. Hati-hati pending desain. Nah, bayangkan, statusnya biru, ID desain menunggu validasi. Jadi kan benar-benar ini tidak bergerak karena apa? Validasinya, Om dan Tante. Oke ya, kita cek lagi. Di bagian ini sudah masuk layout 0,79. Saya klik. Oke. Di PO ini posisinya 13 hari 9 jam. Ini 13 hari 9 jam. Oh, ini salah, ini masih salah ini. Seharusnya layoutnya itu terbaca berapa jamnya, terus 13 hari 9 jam ini adalah kumulatif antara desain dan layout. Oke. Kalau ini terbaca sama, otomatis apa Om dan Tante? Dia baru saja divalidasi. Ya kan? Baru saja divalidasi. Padahal komitmennya 14 hari secara sistem. Jadi ini terlambat benar-benar karena validasinya. Terlambat karena validasinya. Oke, coba kita cek yang lain. Di bagian 0,62 ini. Nah, di divisi, ulangi ini tadi divisi yang ketiga, 0,62 ini QC layout ya. Di QC layout. Di QC layout, dia 2 hari 3 jam. Tapi layouter sama pending desainnya 14 hari 11 jam. Padahal sistem itu membaca dari validasi keuangan seharusnya 13 hari. Maka sejujurnya yang membuat lama tetap pending desainnya. Oke. Jadi sebenarnya apa yang harus kita perhatikan? Nah, coba dilihat. Tabel pelangi ini bisa dilihat ya. Saya sudah selalu mengatakan bahwa pending desain itu yang terbaik hanya 3 rekap ini. Setiap hari maksimal 3 rekap. Setiap hari maksimal 3 rekap. Jangan sampai naik ke 4, ke 5, ke 6, apalagi ini. Ini bahkan yang ke-10, rekap ke-10. Artinya ini sudah 10 hari. Nah, kalau pending desain itu hanya 3 hari maksimal, maka di produksi ini pasti bisa dikejar lebih cepat, Om. Kenapa seperti itu? Umpamakan gini. Layout, QC layout itu 1 hari, printing itu sudah berpindah shift, cuma 1 shift. Ke pressing itu 1 shift lagi. Ke bagian cutting itu 1 shift lagi. Jadi 3-4 divisi itu bisa 1 hari. Karena ada shift yang bergerak padat. Shift 1, shift 2, shift 3. Jadi ada garansi waktu sebenarnya di produksi ini. Tapi kalau masalahnya adalah pending desain, ini nggak bisa digerakkan ke produksi. Begitu ya. Jadi sejujurnya yang membuat minus rekap ini itu adalah pending desain. Kenapa ini ada angka 1,21? Ini sejujurnya ini baru 2-3 hari lalu keluar dari pending desain. Baru 2-3 hari lalu. Tapi kenyataannya 2-3 hari bisa bergerak langsung ke finishing jahit. Nah, saya berharap cek status story WA saya. Saya pernah mengatakan 445 sampai 453 harus selesai. Dan kenyataannya memang enggak. Gitu. Saya berharap ini ada kesadaran bagi semuanya. Pending desain ini tolong dijaga ritmenya 3 hari. Minus rekapnya 3 hari. Kalau pending desain itu benar-benar 3 hari, maka produksi masih bisa menjaga ritmenya. Contohnya ini.
449 sama 450 yang hari ini bolong-bolong ini, saya yakin ini besok sudah pindah ke jahit semua. Walaupun dia masih di QC layout. Besok ini pasti sudah akan berpindah lagi ke sini, ke jahit. Dalam 1 hari ini pasti langsung ke jahit. Begitu ya, Om dan Tante. Jadi sejujurnya minus rekap kita hari ini 100% masalahnya karena pending design. Saya sampai mengingatkan brand. Bagi brands yang tidak bisa menyelesaikan pending desainnya, bahkan bisa saya pertanyakan status brands-nya. Kenapa kok begitu? Karena ini benar-benar mengganggu hajat hidup orang banyak. Semua yang gara-gara 1 orang, 2 orang, semuanya menjadi terhambat. Kenapa separah itu gitu? Apakah benar kan apakah pending design itu mempengaruhi ritme? Apakah seperti itu? Iya. Contohnya ini 0,08 ini. Kalau kemudian yang 0,79 ini aja ya. 0,79 itu baru tadi siang. Baru tadi siang itu bergeser dari pending design. 0,79 ini. Baru tadi siang bergeser. Bayangkan, kalau ada satu pekerjaan yang ditunggu, maka sistem antriannya yang akan menjadi bermasalah. Operator itu bingung mengerjakan yang mana dulu gitu. Apakah dia tetap harus mengerjakan minus rekap rendah, apa dia harus mengerjakan antrian regulernya? Ini yang membuat susah. Apalagi di bagian printing. Printing ini, dia itu kan satu kertas, satu roll. Satu roll itu panjangnya 100 meter. Padahal satu setel itu hanya 1,5 meter. Artinya, bukan satu setel yang di print, itu bukan. Tapi satu setel ini disiapkan dulu sepanjang 100 meter. Jadi semua PO itu dikumpulkan dulu sepanjang 100 meter, baru di print. Maka printnya otomatis, dia bergerak terus. Kalau ada satu yang menyusul, maka dia tidak bisa segera diselesaikan karena nggak mungkin dipotong perintah printnya. Nah, otomatis untuk menyelesaikan pending design ini ada 1-2 print yang dia dihidupkan tidak maksimal karena menunggu menyelesaikan pending design. Kita ada 9 mesin TS55, tapi kenyataannya 2 mesin itu dijaga untuk menyelesaikan pending design. Akhirnya itu mengganggu ritme. Nah, saya berharap Om dan Tante mulai malam hari ini pastikan pending design di setiap hari hanya maksimal 3 rekap. Nanti agen masuk ke tabel pelanginya masing-masing, lihat secara kumulatif, diklik ada nggak bagian saya. Kalau ada segera validasikan. Seperti itu ya. Oke, sudah bisa dipahami ya Om dan Tante? Bisa Om. Oke, ada yang Om, mau siap. Siap, siap. Silakan yang mau tanya. Iya saya Om. Jadi gini, memang permasalahan di produksi memang untuk saat ini ada di pending design. Jadi layout pun juga terkendala. Tapi terkadang gini Om, saya beberapa hari ini itu ada masalah di desainer. Jadi keterangan saya yang saya ajukan itu terkadang tidak sesuai dengan hasil jadi yang dikerjakan sama desainer. Nah, itu kan memperhambat proses produksi juga kan, Om. Karena kita harus revisi. Nah, itu revisi pun terkadang itu tidak kadang ada yang mungkin revisi yang hari itu direvisi malamnya langsung selesai, ada juga yang revisi sampai besoknya. Nah, itu kan memperhambat juga kan Om. Jadi gini, mungkin sistemnya dikembalikan kayak dulu lagi Om. Jadi gini, kalau memang itu kesalahan desainer, ya ada kolom untuk kesalahan desainernya gitu. Jadi kalau memang itu kesalahan dari kami kan memang ada di keterangan catatan revisi. Tapi kalau memang itu kesalahan dari desainer, ya ada di kolom kesalahan desainer. Jadi kita tidak perlu ngetik ulang gitu loh Om. Oke, siap. Saya langsung jawab ya. Oke, ini saya stop dulu. Saya ganti share ke. Oke. Bagaimana, ini saya jawab dulu ya, biar nanti ada catatan. Bagaimana melihat ritme produksi, perhatikan di keterangan waktu. Ada 3 keterangan waktu.
Oke ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, minus rekap hari ini lebih karena keterlambatan. Sekarang kita bahas solusinya seperti yang disampaikan oleh Tante Rika. Saya masukkan di catatan keempat aja. Bagaimana penanganan desain? Oke. Revisi, penanganan revisi. Yang pertama adalah penanganan revisi. Oke. Revisi sendiri itu ada beberapa hal. Ada beberapa hal. Yang satu adalah revisi karena kesalahan desainer. Betul ya? Yang kedua, revisi karena penghapusan. Jadi misalkan desainnya seperti ini tapi sudah jadi, terus yang ini nggak jadi, ini yang logo ini buang aja gitu. Nah itu namanya revisi karena harus dihapus. Oke ya, karena dihapus. Yang ketiga, revisi karena perubahan tata letak, kemudian dimensi besar kecil, kemudian ada lagi warna. Yang keempat, revisi karena penambahan atribut nama atau atribut nomor. Yang kelima, revisi karena penambahan logo atau teks. Nah, yang harus diketahui adalah ini Om dan Tante semuanya. Perhatikan, kalau yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ini seharusnya bisa ditunggu 1 hari itu selesai. Artinya di bawah 1 kali 24 jam seharusnya revisi itu selesai. Kalau alasannya adalah ini. Tapi kalau alasannya adalah menambah logo atau teks, maka itu pasti lebih dari 1 kali 24 jam. Oke, lalu seharusnya berapa kali revisi? Seharusnya itu ada berapa kali revisi yang diperbolehkan. Nah, kita nggak ngomong tentang jumlahnya. Asalkan apa? Penanganannya harus jelas. Penanganannya adalah penanganan menggunakan Zoom meeting. Desainer ini kan dia open Zoom ya. Oke, Sambreng sudah paham ini. Desainer itu setiap jam di hari kerja dia di pagi sampai sore, titik desain itu open Zoom. Maka kalau ada revisi seharusnya disampaikan dengan Zoom meeting meminta Sambreng untuk ditemukan dengan titik desainnya, ke desainernya. Nah, harapannya adalah revisi ini dijelaskan menggunakan open share seperti malam hari ini. Jadi di sharing. Jadi persepsinya bisa ketemu semua. Kalau persepsinya bisa ketemu, yang pasti revisi itu pasti sekali dalam 2 kali 24 jam selesai itu seharusnya. 2 kali 24 jam itu karena pasti ada penambahan logo dan teks. Nah, kalau revisinya hanya bersifat 1 sampai 4, maka seharusnya di bawah 1 kali 24 jam, kalau itu menggunakan Zoom meeting, pasti langsung selesai. Karena ada persepsi yang disamakan di situ dengan open share materi. Nah, pertanyaannya, apakah sudah adakah agen yang menggunakan Zoom untuk memfasilitasi revisi? Belum. Belum. Ada yang sudah? Silakan. Belum. Belum. Berarti memang sebenarnya ini belum dipakai ya? Belum ada arahan. Belum. Ini barusan saya revisi sini dari Om. Tapi pakai Zoom nggak Om? Enggak,
barusan ini tadi sinyalnya agak susah, jadi saya keluar revisi desain. Oke, berarti saya berharap pengajuan revisi selalu dengan Zoom. Nah, lalu kalau di titik desainnya itu masuknya hanya pagi sampai sore, bagaimana yang mengajukan revisi pada waktu malam? Nah, kalau pada waktu malam itu ada supervisi desain yang akan memfasilitasi Zoom-nya. Oke, kalau pagi sampai sore itu setiap titik desain, setiap branch akan diwakili Zoom meeting di setiap titiknya. Titik desain itu akan Zoom masing-masing. Nah, kalau malam itu ada supervisi yang dia mengakomodir di satu Zoom meeting. Seperti itu ya. Jadi tetap upayakan bahwa Zoom meeting ini benar-benar bisa mengakomodir kecepatan revisi. Sehingga tidak tertunda-tunda. Oke, bisa dipahami ya Om dan Tante semuanya? Iya Om, bagus itu kalau revisi pakai Zoom. Oke, maka tinggal komunikasikan dengan Sambranch. Saya berharap segera bangun komunikasi dengan Sambranch. Yep. Oke. Begitu Tante Rika, bisa dipahami? Iya Om, terima kasih. Terima kasih, siap. Masuk ke pertanyaan kelima. Permintaan user, genre hudan, ada motif depan belakang, penyediaan harga hudan. Nah, sejujurnya Om dan Tante semuanya, tentang hudan ini kita belum paripurna ya. Kita masih melakukan banyak riset. Saya katakan tadi, meskipun mesin kita itu sudah brother GTX, di Indonesia itu yang memiliki mesin ini mungkin belum banyak ya. Setahu saya belum ada 10 orang, 10 produsen yang memiliki, belum ada. Nah, cuma kita melihat bahwa brother GTX ini belum bisa support pasar karena tintanya terlalu mahal. Harga tintanya terlalu mahal. Ini kemudian yang membuat pasar kita belum terbangun. Nah, dari 2 minggu yang lalu, saya merekomendasikan untuk dilakukan review atas hudan. Saya sudah memulai dari 2 minggu yang lalu. Salah satu solusinya, beberapa hal yang ditawarkan dari manajemen riset adalah apakah sablon ini kita kembali ke manual, sehingga bisa menekan semuanya, atau kita langsung mengambil kornit, mesin kornit yang kapasitasnya lebih bagus dan tintanya lebih murah. Nah, masalahnya adalah di mesin kornit ini harganya 5 miliar. Satu mesin harganya 5 miliar. Ini benar-benar gila menurut saya gitu. Jadi kalau dipaksakan hari ini, mungkin effortnya juga berlebihan. Nah, tapi saya berharap nanti Om dan Tante bersabar dulu ya terkait dengan hudan ini, karena pasca riset dari sesuatu yang lebih bagus nanti akan kita tampilkan. Saya yakin kalau kita bermain dengan memaksakan hudan ini memang di pasar nanggung sekali. Pertama, harganya nggak bisa diturunkan, kemudian penyederhanaan menu-menu misalkan A3 depan belakang dan lain sebagainya itu masih benar-benar nggak bisa cocok dengan harga produksinya. Kalau kita paksakan di bawah 100.000, ya bisa jual, tapi habis itu nombok. Kerugiannya besar sekali karena harga tintanya memang nggak bisa direduksi. Seperti itu ya Om dan Tante. Jadi bagian hudan ini saya berharap Om dan Tante masih bersabar dulu. Begitu ya. Ada pertanyaan di bagian ini silakan. Tidak Om. Tidak ya. Oke. Tidak. Saya lanjut. Yang keenam adalah kenapa bahan logistik di standar belum baru dry fit Golf dan PE20S dan Lotto standar. Kenapa belum ada Serena? Pertama, karena kita belum ketemu pabrikan yang membuat produksinya lebih murah daripada Serena di Sweet Printing. Nah, sebenarnya dry fit Golf ini kita paksakan di standar karena memang harganya lebih murah daripada dry fit Milano, dry fit Jarum, atau dry fit Benzema. Makanya kita taruh di standar karena harganya memang selisihnya beda. Gitu. Kenapa di Serena belum? Karena kita belum menemukan. Itu aja jawabannya. Kita masih hunting lagi dengan pabrikan-pabrikan lainnya. Seperti itu ya, Om dan Tante. Siap, Om. Siap. Siap. Iya, Om. Yang ketujuh, regulasi pengerjaan antrian desain. Nah, kalau pengerjaan antrian desain, saya sambungkan.
pengerjaan antrian desain itu ada berapa? Ada 3. 1 antrian pending, reguler. Reguler. Yang kedua antrian Pending transaksi. pending transaksi. Yang ketiga antrian Pending desain. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Reguler ini apa sih sebenarnya? Antrian yang belum di input transaksi, belum di input quality kan seperti itu, input quantity ya. Jadi antrian reguler ini hanya pengajuan desain. Oke, paham ya? Oke. Kalau ini hanya pengajuan desain, berarti di sini ada unsur PHP nggak? Ada. Ada ya? Ada. Ada unsur PHP. 75%. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini Om dan Tante. Jadi jangan salah. Jadi saya berharap Om dan Tante memahami ini benar-benar. Yang namanya antrian reguler itu untuk menampung PHP. Oke ya? Untuk menampung PHP. Iya. Oke. Lalu antrian pending transaksi itu berarti untuk apa? Untuk menampung prognosis. Artinya kalau sudah benar-benar dia itu niatnya memang, misalkan tadi ada yang mengatakan ini kan klub mau beli tapi mau lihat desain. Oke. Itu yang paling bagus dilarikan ke pending transaksi atau masih di reguler? Pending transaksi. Pending transaksi kan Om. Nah, tapi kuantitinya belum jelas Om gitu. Kan saya nggak bisa input. Kan kuantitinya belum jelas. Nah, sebaiknya dilakukan apa Om? Perjelas dulu. Reguler aja Om. Nah, kalau reguler maka konfirmasikan ke branch. Oke ya. Biar branch itu mempunyai skala urutan ke desainernya. Oke. Tapi perhatikan, jangan sampai ada PHP di pending transaksi. Oke. Jangan sampai ada PHP di pending transaksi. Nah, kalau yang pending desain, artinya apa ini? DPL. Ini sudah slot kan gitu. Sudah slot. Ya, sudah slot. Perhatikan persamaan ini, persamaan dasarnya. Dan jangan kebalik-balik. Oke. Yap. Semua PHP masukkan ke reguler. Loh, ini cuma mau ngajukan desain, enggak apa-apa, catat aja PHP-nya di sistem. Terjadi sampah, Om. Kalau reguler ada data sampah, itu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai pending transaksi dan pending desain ada data sampah. Oke. Tante. Siap. Oke ya. Nah, kenapa data sampah itu enggak apa-apa? Karena sistem akan menghapus otomatis bagi ID desain yang berusia lebih dari 30 hari. Jadi nggak apa-apa, ada data sampah nggak apa-apa di reguler. Nah, tapi jangan buat data sampah di pending transaksi, perhatikan. Om. Oke, Om Majid, silakan. Di sini saya mau bertanya Om masalah pending transaksi. Jadi gini Om, untuk beberapa yang saya jalani selama ini Om ya, kalau masalah pending transaksi itu yang saya minta pertama itu emang saya tanyakan Om, fix pesan apa enggak itu kan saya tanyakan pasti itu. Kalau emang fix pesan itu langsung saya mintakan Om gitu. Pertama saya jelaskan dulu dengan Om gitu kan. Kalau misalnya nunggu desain dulu itu emang agak lama gitu. Solusinya satu gitu kan. Langsung DP gitu kan, langsung DP gitu. Cuman kata dia kalau misalnya langsung DP belum pasti Mas jumlahnya gitu. Nah, terus saya sampaikan gini Om, ya udah Om, seadanya aja Om, sekiranya emang itu udah misalnya ada 10 orang yang fix gitu kan, yang udah emang fix. Itu kirimkan saja ke saya Om gitu kan. Kirim saja kan ke saya, terus biar saya input ke pending transaksi Om gitu. Jadi kan desainnya kan belum di DP Om, tapi kan ada kemungkinan untuk lebih
cepat pengerjaannya Om ya. Nah, ketika sudah saya masukkan ke pending transaksi dengan jumlah pesanan yang baru ada gitu Om. Nah, itu kalau desainnya sudah selesai, kadang kan dia bilang gini Om, Mas, ini ada tambahan gitu, ada tambahan. Sedangkan itu kan sudah saya masukkan pending transaksi Om. Nah, katanya ada tambahan, terus PO-nya saya hapus gimana Om? Oke. Tapi berapa hari kemudian dia pesan memang gitu. Cuman jumlahnya ya mungkin kadang kurang 1 atau bahkan kadang lebih dari yang sebelumnya gitu. Oke, perhatikan Om. Apa yang dikeluarkan desain sebenarnya? Desain itu yang divalidasi apanya? Misalkan dia pesan 12 setel, apakah 12 setelnya itu divalidasi semua? Tidak. Tidak. Cuma 1. Artinya, ketika mau input quantity, lakukan edit manual nanti di quantity-nya dulu, sehingga notanya akan seremak semua. Jadi masih bisa sebenarnya nanti secara sistem. Kalau memang menu ini belum ada, nanti saya tanyakan ke IT. Oke ya? Bisa dipahami ya, Om Majid? Bisa. Oke. Jadi prinsipnya gini, dan Tante. Kalau ada user bahkan mau bilang gini, Mas, bisa nggak saya daftarin desain dulu? Nggak apa-apa, inputkan aja. Karena kan memang kita itu pelayanan desainnya gratis. Oke. Iya. Masuk dulu. Perkara regulernya itu lambat karena jumlah desainer ya. Jumlah desainer kan kita naikkan terus kan jumlahnya. Kan dua bulan lalu 30 desainer. Terus hari ini kita sudah nambah sekitar 15 sampai 16 desainer lagi. Nanti bulan depan dipenuhkan lagi 15 sampai 16 desainer lagi. Mungkin sampai akhir tahun kita sudah tambah 150 desainer. Kan kita naikkan terus. Nah, pertanyaannya, lebih bagus minus rekap di pending desain atau minus rekap di reguler? Reguler. Benar kan? Minus rekap di reguler di banyak data sampah atau minus rekap di pending desain? Reguler. Pending desain lah Om, pending desain udah pasti di. Sudah paham maksudnya? Om, halo. Jadi kalau kita itu minus rekapnya di pending desain dan pending transaksi, maka solusi kita hanya nambah desainer. Oke ya. Tapi kalau minus rekap kita di reguler, maka takutnya itu adalah PHP semua. Mau teman Tante? Enggak mau. Enggak mau. Nah, jadi minus rekap itu butuh enggak? Saya tanya kembali, minus rekap itu kita butuhkan enggak? Butuh Om, cuma penanganannya yang lebih tepat, yang lebih cepat Om. Nah, sekarang kalau penanganannya lebih cepat, bayangkan 2 bulan kita nambah 30 desainer, itu perusahaan mana yang bisa Om? 30 desainer loh Om. Mantap. Regar. Luar biasa. Kita akhir tahun kita udah ngomong ke manajemen 150 CS desain itu nggak boleh ditawar. 150 CS desain. Jadi benar-benar ini kerja proyek besar banget. 150 desainer di satu perusahaan. Padahal kita bukan multimedia. Bukan perusahaan multimedia. Izin Om. Oke, silakan. Ini tadi saya menyimak pertanyaannya masalah antrian desain ini kelihatannya itu tidak beraturan ya Om ya. Karena kan dulu Om pernah menyampaikan bahwa yang akan dikerjakan mingguan itu kan yang pending design. Tapi pada kenyataannya kemarin itu tidak pending design duluan yang kelar gitu Om. Dan saya memang mengalaminya pada beberapa hari sebelumnya ini. Jadi yang antrian reguler itu malah kadang bisa 1 hari kelar Om. Yang reguler. Nah, 1 hari kelar, kemudian yang pending design malah bisa sampai 3 hari. Oke, sekarang perhatikan ceritanya gini Om. Tapi untuk hari ini saya lihat kecepatannya sangat ngebut sekali desainnya Om. Ya, kalau bisa ngebut karena sebenarnya tambahan ada PC baru. Performanya udah naik semua Om gitu loh. Iya. Jadi ya jangan khawatir kalau masalah. Sejujurnya kalau bisnis ini terletak di minus rekap pending desain sama pending transaksi, bersyukurlah Om dan Tante bahwa bisnis Anda bergerak luar biasa. Ya. Karena penanganannya cuma nambah desain dan nambah alat. Iya. Ya. Tapi kalau minus rekapnya di reguler, maka belum tentu itu membangun bisnis yang luar biasa karena bisa saja itu semua PHP. Oke ya. Lalu masalahnya, apakah reguler harus dihapus?
Jangan. Ya, Jangan, Om. Karena itu Om, komitmen jangan. kita ke user gitu, paham? Jangan dihapus, Om. Jangan. Gak oleh. PHP itu kan perlu dicatatkan ke sistem. Dari sana. Harus dicatat ke sistem. Prognosisnya dicatat, stopnya juga dicatat. Maka perhatikan kalau 3 antrian ini memang membangun seperti ini. Reguler untuk PHP. Udah pas itu, Om. Nah, solusi kita cuma menambah desainer sama alat sebanyak-banyaknya. Kalau terkesan lambat, cek dulu berapa bulan kemarin sih kita sudah pending desainnya, itu berat banget. 2 bulan yang lalu, Om. Oke ya. Terus kita tambah 30 desainer. Hari ini jebol lagi loh, PPKM, terus ini hari ini jebol lagi. Datanya di mana? Nah, ini saya close dulu. Biar benar-benar semua paham. Apakah benar-benar datanya itu gila nggak? Nah. Ada data dalam RSL. Sudah kelihatan ya? Ya. Silakan ini dibaca. Oke. Perhatikan di bagian yang ini dulu. Perhatikan di bagian ini. Di manajemen kuota rekap kita satu hari itu kan 180 lusin per hari. Kalau lebih dari 180 dia akan berganti rekap berikutnya. Nah, 180 itu ukurannya 712 slot atau slot DP. Artinya ini hanya 712 ID desain. Normalnya itu 712. Jadi kalau kita normal 712 ID itu sudah 180 lusin. Kenyataannya, Om dan Tante, perhatikan. Ini 180 lusin. ID desainnya berapa PO-nya ini? 1.100 lebih per hari. Nah, berarti ini yang terjadi apa? Ecernya banyak sekali. Oke ya, seharusnya desain itu 712 ID itu sudah 180 lusin. Tapi hari ini ID-nya itu harus 1.100 lebih untuk 180 lusin. Berarti kan Om dan Tante ini usernya ngecer semua, betul nggak? Nah, bayangkan kalau ini PPKM, ya kita ini PPKM. Angka 1.100 ID ini akan 180 lusin. Iya, tetap sama. Enggak. 1.100 pasti lebih dari 180 lusin karena berubah lusinan nanti. Jadi kalau ini PPKM data angka sekian, itu klaim Om dan Tante sudah naik 2 kali lipat. Kalau PPKM-nya dilonggari, kalau eceran berubah lusinan. Oke, ini ada nggak yang agen pecah slot? Saya tanya, ada ya? Masa nggak ada? Ada, Om. Parah, Om. Ya, Om. Nah, kalau mau naik ke agen ya harus pecah slot, Om. Oh iya, nggak apa-apa, itu strategi juga kan gitu. Alhamdulillah udah pecah, Om. Misalkan ada 1 lusin, isinya 12. Terus itu kemudian dipecah semua. Ya udah lolos agen kan? Udah. Tapi desainer mengerjakannya berapa seharusnya? 1 lusin seharusnya cuma ngerjakan 1, jadi ngerjakan berapa? 12. Nah, sudah sama-sama tahu ya kita hari ini. Sama-sama tahu. Jadi, yang ketawa itu Om. Yang pecah slot yang ketawa. baru mau, belum pecah. Baru mau. Tapi nggak apa-apa karena saya melihat kalau agen ini benar-benar sampai pecah slot itu dilakukan berarti komitmen menjadi agennya itu gila gitu. Saya mengerti bahwa bisnis ini luar biasa bagi agen gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Pelanggaran Om. Mari ya kita itu saling memahami gitu loh ya. Saya nggak gitu kok, Om. Oh gitu. Nggak ngaku maksudnya. Enggak. Saya nggak gitu, Om. Hari ini nggak gitu mungkin.
Saya belum. Alhamdulillah aman, Om. Habis Zoom ini baru gitu. Nggak masalah. Jadi kalau Om dan Tante pun misalkan mecah slot karena berpikir biar lolos agen, bagi saya hari ini itu nggak masalah. Kenapa kok gitu? Yang dibutuhkan hari ini itu adalah komitmen Om dan Tante. Kalau agen itu menarik dan saya pengen jadi itu jauh lebih baik menurut saya. Jadi saya akan tutup mata aja lah. Gitu. Oke. Tapi ingat, kalau sudah agen benar-benar harus pelayanan reseller, jangan pelayanan user. Siap. Oke. Siap, Om. Naik agen itu tujuannya ke 2000 slot. Bukan hanya 100 slot, 200 slot, tapi 2000 slot. Dan 2000 slot hanya bisa karena itu reseller, bukan user. Oke, fokus ke sana ya. Ya, Om. Jadi yang ikut Zoom meeting ini pasti, saya nggak nutup mata. Mau pecah slot, mau segala macam, silakan koordinasi sama brandnya. Oke. Gitu ya. Pecah slot tapi satu slot isinya satu. Oke. Kita lanjut. Siap. Yang ke-8, mekanisme pengiriman di pihak ketiga. Nah, Om dan Tante, di pihak ketiga ini sebenarnya semua tergantung dari validasi pengiriman Anda waktu input transaksi. Jadi sebenarnya dari JNE sama JNT itu sudah mirror system dengan kita. Apa yang ada di data kita itu yang akan langsung masuk ke sistem mereka. Jadi tidak ada lagi edit manual dan lain sebagainya. Jadi saya berharap di bagian ini yang harus dijelaskan. Oke? Nah, saya tambahkan lagi hal yang sangat penting di penanganan desain ini terkait dengan masalah validasi di awal ya, proses validasi di awal. Ingat bahwa validasi desain agar tidak terlambat, maka syaratnya adalah kontak WA user harus valid di sistem sejak input pengiriman. Sejak input apa? Pengiriman. Ini input pengiriman ini berbarengan dengan input quantity ya? Ya, Om, input PO. Tolong diperhatikan Om dan Tante. Jadi nomor kontak WA user itu kalau sudah input masuk ke pending transaksi, kontaknya harus benar. Kenapa kok gitu? Karena pada waktu validasi desain tadi, misalkan Om itu berhalangan, kan Sambrands-nya bisa langsung membypass ke usernya tanpa harus melalui agen atau reseller. Tapi syaratnya adalah kontak WA-nya harus benar dulu dari awal. Oke, biar bisa dibypass oleh Sambrands-nya. Jadi ini untuk mempercepat validasi pending desain dan validasi desain yang lainnya. Oke, sepakat ya? Siap. Sepakat. Siap. Jadi langsung bisa ke ya Om, langsung bisa ke brand ya? Ya, nanti semua kan saya udah bilang, brands itu tanggung jawabnya adalah operasional sistem. Confirm, validasi, apapun itu akan handlingnya dari brand dan sub-brandnya. Siap, siap. Agen hanya closing quantity dan quality dasar dan 4R. Pokoknya menciptakan pesanan bagi reseller. Udah itu aja. Biar cepat 2000 slot. Itu loh maksudnya. Oke, silakan di screenshot lagi. Nanti takutnya kelupaan. Nah, saya masuk di validasi pengiriman tadi. Nah, saya berharap ada di pengiriman ini, kalau memang terjadi permasalahan, oke, saya tambahkan poin, perlu manajemen membutuhkan inventarisasi permasalahan pengiriman. Nah, ada dua masalah pengiriman itu. Yang pertama adalah komplain. Apapun komplainnya terhadap JNT maupun JNE, segera ajukan ke sistem. Ya, segera sampaikan ke sistem melalui sistem atau langsung ke brand dan nanti endingnya di manajer pengiriman.
Semua komplain user tolong diinventaris. Siap, Om. Tujuannya adalah untuk review kerjasama. Jadi kita bisa memaksa di JNE sama JNT untuk memperbaiki itu. Yang kedua, perhatikan ini Om, bagi user yang wilayahnya belum terjangkau, ya, jadi kan ada kan user itu ketika alamatnya dikirim ke situ ternyata JNE sama JNT itu ada di kecamatan dan dia harus mendatangi lagi gitu. Jadi belum bisa akses ke usernya, itu juga tolong diinventaris. Oke ya. Bagi user yang wilayahnya belum terjangkau, jasa pengiriman JNE dan JNT segera usulkan ke manajemen. Oke, segera usulkan ke manajemen. Misalkan JNE dan JNT dalam jangka dekat tidak bisa mengakomodir itu, mungkin kita akan segera menambahkan kantor pos. Sehingga dari 3 pilihan ini nanti mana yang bisa memaksa benar-benar menjamin user itu dapat barang tanpa effortnya itu mendatangi pengiriman. Oke, bisa dipahami ya Om dan Tante semuanya? Siap Om. Oke. Siap. Tujuan dari free ongkir kita bukan hanya tentang masalah menurunkan harganya ya. Tapi juga kita berharap free ongkir ini menjadi hak produk bagi seluruh wilayah Indonesia. Gitu. Oke, berikutnya. Apakah jersey anak bisa dibuat di standar? Nah, saya jawab dengan ini. Akan ada 4 rombel menu harga. Yang pertama adalah apa Om? Brand. Yang pertama adalah Standar. Ekonomis printing. Yang kedua adalah standar printing. Yang ketiga adalah Sweet printing. Nah, yang high class-nya nggak tahu sebutannya, tapi mungkin kalau sebutan dulu namanya presiden printing. Gitu. Nah, ini ya. Nah, yang anak itu akan masuk di ekonomis printing. Regulasinya gimana nanti yang jelas itu masuk ke situ. Nah, fokusnya ini adalah size anak, khususnya adalah seragam olahraga. Seragam sekolah, kemeja sekolah, dan lain sebagainya dari usia PAUD, SD, SMP, sampai level SLTA. Itu di ekonomi printing. Mantap. Cuma catatannya, nantinya ekonomi printing ini tidak diecer. Tidak bisa ecer. Dia harus tulisan. Gitu ya. Ada minimal ordernya. Ada minimal ordernya. Nah, kalau standar printing akan diberlakukan hari ini seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi, untuk menjawab tadi bagaimana? Nah, kita akan merampungkan menu harga itu sampai di 4 level itu. Dan pembagian anak jadinya akan menyesuaikan nanti. Lalu apakah nanti ada trainingnya? Ada. Apapun yang terkait dengan pakaian olahraga ini, mau training, maupun jaket, maupun kemeja, maupun segala macam akan kita buatkan juga sama di situ. Di level itu juga akan sama semua. Jadi yang nomor 10 ini sudah saya jawab. Nomor 11 ini juga hanya butuh riset di sistem, tinggal dimasukkan di sistem. Jadi ini sudah dilakukan, tapi belum sempurna memang. Kita masih membutuhkan waktu lagi. Jadi kemeja wanita dan anak, jaket anak-anak, ini semua sudah diriset, tapi memang belum final. Saya berharap Om dan Tante menunggu lagi ya. Sabar dulu. Siap. Banyak banget permintaan kemeja wanita Om. Oke, siap. Lanjut adalah reseller yang sudah keluar grup WA, apakah masih harus dilakukan 4R di absen publik? Nah, menurut Anda, reseller yang sudah keluar WA itu masih 4R enggak, Om? Enggak. Enggak. Kalau enggak 4R, maka seharusnya sudah di list untrack saja. Jangan di untrack dulu. Jangan di untrack dulu. Tapi masukkan di list untrack saja. Oke ya? Oh, iya. Oke, masukkan di list untrack. Nanti kalau di untrack terus nggak bisa closing quantity.
Oke ya, ingat loh, batas closing quantity kan Desember kan? Siap Om. Nah, jadi jangan di-unrack dulu, nggak apa-apa. Masukkan di list unrack aja, tapi jangan di-unrack. Oke? Nanti kita bahas caranya ini nanti, mungkin di pertemuan berikutnya. Oke, yang ke-14 adalah kerah pulau print di standar printing. Nah, hari ini juga masih di reset. Saya berharap nanti 1 September ini sudah kelar. Jadi seluruh kerah polo nanti semua bentuknya printing. Tidak ada lagi kerah yang dia bentuknya masih mindset. Nggak ada, nanti semua printing. Artinya warnanya juga bisa mengikuti motif sesuai custom. Oke, seperti itu ya Om dan Tante. Ya, Om. Oke, masuk pertanyaan berikutnya. Standar printing di GOES belum ada kantong belakang. Oke, nanti akan dimasukkan Om. Akan di input. Yang ke-16, action system claim di reseller belum ada all claim. Oke, nanti akan saya cek. Jadi nanti ada perintah all claim-nya. Akan kita akomodir. Yang ke-17, tabel pelangi di akun agen adalah kumulatif perusahaan. Oke, nanti sudah saya sampaikan seperti yang di awal. Nanti di agen, di branch, itu agen, ada tabel pelanginya adalah kumulatif di pabrik. Yang CS agen sama sum branch itu masing-masing di branch-nya dan di agennya saja. Oke. Yang ke-18, warna standar printing. Nah, karena standar printing itu full print, maka seharusnya semuanya bisa mengikuti customnya. Nggak ada pembatasan 9 warna, 10 warna, nggak ada. Ya, yang ada di full print itu warna apa saja, ya itu bisa dipesan. Ini sudah saya sampaikan waktu launching standar printing dulu ya. Iya. Oke. Yang ke-19, apakah ke depan klaim bisa melalui e-commerce? Nah, ini yang kita usahakan. Oke, ini yang kita usahakan. Tapi saya berharap, Om dan Tante, segera sampaikan ke user, itu kalau transaksi menggunakan virtual account dan Midtrans dulu. Hari ini kan masih bisa dengan perbankan, ya. Transfer antar bank masih bisa, tapi sudah dikasih pilihan virtual account dan lain sebagainya. Nah, masa transisi ini gunakan untuk edukasi ke user. Oke ya, gunakan untuk edukasi ke user. Kita berharap Mas tangan WiFi itu tahu. Tadi sih katanya 3 orang. Oke, di mute dulu. Kita berharap 1 Januari 2022 semua sudah beralih ke virtual account dan Midtrans. Tidak lagi ada transfer antar perbankan. Ya. Nah, dengan seperti itu, maka pertengahan tahun depan itu semuanya klaim itu bisa diusahakan menjadi e-commerce. Nah, kalau klaim bisa ke e-commerce, pertama, tidak ada jeda waktu. Kalau hari ini kan di klaim hari ini, cairnya mungkin baru 2 hari lagi. Oke. Yang kedua, klaim di bawah 50.000 nggak dilayani. Nah, kalau menggunakan e-commerce, itu pertama real time, yang kedua, tidak ada batas nominal. Oke ya. Jadi saya berharap pembelajaran virtual account ini ke user itu mulai disampaikan di pelayanan. Gunakan virtual account-nya daripada gunakan transfer antar banknya. Begitu ya. Tunggu Om, saya mau itu agak sedikit komplain lah. Kalau misalnya suatu saat ditiadakan transfer antar bank ya kan. Sedangkan kayak kami ini posisi di pelosok desa gitu loh Om. Nah, di sana itu kebanyakan BRI Link kayak gitu, Mandiri Link kayak gitu. Kalau misalnya harus lewat itu kayak mana Om? Oke. Karena ada dana Mbak, enak. Nanti kita bukan masalah ada dana atau enggak ada dana aplikasi itu. Kebanyakan kan yang belanja orang pelosok desa gitu loh. Jadi kalau misalnya pasti orang itu mintanya, Mbak kirim nomor rekening. Setelah dikirim gitu kan. Kalau suatu saat itu ditiadakan gitu, kayak mana gitu. Sedangkan
jangkauan kami kayak di pelosok itu Indomaret itu perjalanan ke Indomaret harus ke kota gitu loh. Kebanyakan kan BRI Link kayak gitu Om. Oke, saya jawab ya. Mau nggak Om dan Tante itu sebagai agen juga nantinya juga mengikuti sebagai agen dari e-commerce? Mau nggak? Iya mau. Mau nggak? Mau. Mau dong. Sama Om, cuman Kesempatan kan besar karena dong. jangkauannya itu kayak user, misalnya reseller kita orang desa kayak gitu loh. Oh iya, edukasi mulai sekarang, Mbak. Enaknya. Sedangkan tadi aja kan ada itu mau transfer kan, bisa lo lewat ini, tak bilang gitu kan. Kak, payah kalau kayak gitu, kata dia. Kami sedangkan di pelosok, katakan gitu. Di sini kebanyakan adanya sebangsa BRI Link, Mandiri Link, kayak gitu. Oke, jadi gini ya, yang perlu diperhatikan, digital ini nantinya akan bergerak tidak seperti ini. Secara perbankan nggak seperti ini. Perbankan saja itu sudah mengeluarkan virtual account. Artinya, mereka sendiri secara manajemen itu akan sangat efisien. Semua akan dirubah ke digital. Tidak ada validasi manual. Oke ya. Nah, cara membangun validasi otomatis itu hanya virtual account. Kalau transfer antar bank yang dilakukan hari ini, itu akan melambatkan dari fitur perbankan sendiri. Makanya perbankan hari ini pun berlomba-lomba ke virtual account. Jadi sebenarnya ketika kita merubah mindset hari ini, itu sama saja sebenarnya mengikuti tantangan yang akan terjadi ke depan. Gitu ya. Jadi ini bukan karena kita yang mau apa enggak. Karena ke depan nanti akan berubah ke sana. Semuanya akan berubah ke sana. Jadi mari kita merubah mindset dulu di semuanya. Nah, kalau memang kondisinya nanti itu masih dibutuhkan, secara data masih dibutuhkan, itu tetap tidak akan dihilangkan. Nggak mungkin juga kita menolak user yang mau ngasih uang gara-gara apa? Harus dengan sesuatu yang mereka nggak bisa. Pasti akan ada fasilitasinya. Oke ya, bisa dipahami ya Om dan Tante. Jadi bisnis ini bergerak karena edukasi, bukan karena regulasi yang mutlak, itu enggak. Ada bagian mana yang perlu dinaikkan, bagian mana yang masih harus disuarakan. Gitu ya, Om dan Tante. Halo Om. Oke. Tolong di unmute dulu ya yang lain. Oke, yang berikutnya bahan kemeja woven. Nah, saya sendiri kalau menurut saya bahan woven ini memang bukan sekedar direvisi, Om. Menurut saya memang harus dihilangkan dari sistem. Oke, ya? Benar. Harus dihilangkan dari sistem. Nah, iya, kita sudah tahu bahan yang sebenarnya lebih qualified dari woven ini namanya adalah bahan Balotelli. Diganti bahan Balotelli. Oke. Cuma permasalahannya bahan Balotelli ini sementara masih kita akses di toko. Nah, kadang kuotanya itu tidak tetap. Makanya kadang ada, kadang tidak ada. Kita belum menemukan pabrikannya. Informasinya pabrikannya itu ada di Jawa Barat, di Bandung. Nah, mungkin kalau ada rekan-rekan di Jawa Barat, agen-agen reseller yang tahu pabrikan-pabrikan di Jawa Barat, mohon di-share ke kami. Sehingga siapa tahu nanti kita segera ketemu dengan pabrikan Balotelli. Balotelli itu seperti itu Om, seperti apa? Talas gitu, anti air dia. Tapi lebih lembut dan tidak lebih istilahnya lebih bukan kaku ya. Ya lebih tipis. Lebih pas, lebih tipis, lebih tipis. Bukan tipisnya tapi tidak tipis apa ya? Tembus pandang itu enggak. Tapi dia lebih nyaman menurut saya, lebih jatuh, kayaknya lebih jatuh. Kayaknya jatuh ya. Iya lah Om, bagus lah Om. Karena user kemarin bilangnya masa dasarnya kayak baliho pecel lele gitu Om. Karena kondisinya memang kita kesusahan membangun bahan itu sebelum ketemu pabrikannya. Sebenarnya Balotelli ini sudah ada beberapa kali. Cuma secara kuota karena toko tadi tidak bisa dijamin. Nah, saya berharap nanti rekan-rekan dari seluruh jaringan juga bisa menginfokan
apapun pabrik kain apapun yang di dekatnya bisa diinformasikan ke kami. Sehingga kita tahu sebaran kain di Indonesia itu pabrikannya apa saja. Begitu ya Om dan Tante. Jadi keputusannya woven kita buang ya dari sistem. Iya Om, setuju. Dan secepatnya akan kita masukkan Balotelli. Iya, ganti Balotelli. Oke. Yang nomor 21, raport agen kumulatif di agen. Oke. Nanti raport akan ada tampil 2. Agen di masing-masing branch-nya dan kumulatif agen di manajemen. Oke. Tapi selamat malam Om. Jangan minder ya, yang peringkat 2000, 3000 juga nggak usah minder gitu. Yang penting 2000 slot gitu. Saya itu mengupayakannya itu agen yang paling bawah pokoknya harus bisa 2000 slot. Gitu. Perkara yang nomor 1 nyampe 10.000 slot ya itu anggap saja mukjizat gitu. Tugas saya, fokus saya adalah seluruh agen di level terakhir harus bisa nyampe di 2000 slot. Oke, seperti itu. 22 tips dan trik pelayanan reseller. Ini saya bahas yang terakhir. Yang saya lompati dulu. Kenapa ada normalisasi pola di setiap genre? Ini pertanyaan Om Rudi. Normalisasi pola itu akan mempersiapkan one reseller all genre. Oke. Untuk mempersiapkan semua reseller bisa all genre. Kapan itu? Mulai tahun depan. Tahun depan. Mantap. Tapi sementara ini tetap upayakan menggali setiap genre. Genre masing-masing. Untuk closing quantity. Oke ya, Om? Oke. Jadi kepentingannya itu Om Rudi. Oke, nah pertanyaan di bawahnya, kenapa Vespa tidak digabung ke genre Black Bull? Nah, datanya di Facebook, Vespa ini ternyata rombelnya besar, logaritmanya besar. Kalau kita hanya ngomongin Black Bull, takutnya nggak ada yang nyasar ke Vespa. Itu Om Rudi. Jadi kita berharap untuk closing quantity ini memang kalau bisa ada 30 genre yang dibuka, sehingga reseller-reseller tidak berperang di satu genre saja. Ada 10-15 genre, ternyata semua menggelompok di 5 besar genre. Kesatrian aja baru saya yakinkan 3-4 bulan lalu baru banyak yang berubah ke kesatrian kan gitu. Saya berharap nanti ada diversifikasi genre yang benar-benar menjadi fokus di seluruh jaringan. Nah, terakhir, kenapa standar printing klaimnya turun? 1, karena harganya logistik. 2, karena PPKM. Oke. Siap. Nanti kalau PPKM-nya sudah lancar, sudah dilonggari, nah, kita akan kembalikan klaimnya ke semula, tapi seperti yang saya katakan tadi di bagian ini, di standar printing ya, mana tadi? Nah, di kata standar printing ini nanti, klaimnya akan dinaikkan. Oke, klaimnya akan disetarakan dengan suite printing. Nah, tapi akan merubah harga user. Harga usernya berubah. Karena tambahan klaim itu kan nilainya 20.000, Om. 5.000, 5.000, 10.000 ditambah menjadi 10.000, 10.000, 20.000. Akhirnya kan ditambah 20.000. Oke, jadi bisa dipahami ya. Nah, yang ekonomis hari ini itu adalah minimalnya, itu adalah harga standar printing hari ini. Tapi kita masih berupaya apakah mungkin bisa ditekan lagi. Seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya Om dan Tante semuanya. Jadi, kenapa kok standar printing klaimnya turun? Pertama tadi, karena logistiknya ternyata nggak bisa ditekan. Yang kedua, karena masalah PPKM. Oke. Terakhir, saya jawab tentang tips dan trik pelayanan reseller. Sebenarnya hanya kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di bagian ini. Di yang pertama, tips dan trik pelayanan reseller. Bagian ini ya. Nah, cuma kita lebih detailkan. Saya turunkan dulu bagian ini. Pelayanan user itu apa saja sih sebenarnya yang harus disiapkan? 1,
Apa Om? Price? Price harga. Harga. Harus memahamkan apa itu price list harga. Yang kedua adalah pola. Yang ketiga adalah Jenis bahan. Jenis bahan. Yang keempat adalah flyer, bentuk, pola. Siapkan dulu. Misalkan bentuk kerah dan lain sebagainya itu kan ada. Ya. Flyer-flyernya. Yang kemudian yang kelima, promo. Promo, bukan produk. Kalau reseller nggak paham free ongkir, nggak paham diskon segala macam kan jadi susah. Iya. Oke. Jadi minimal di bagian ini ketika reseller sudah mendaftar langsung 4R kan. Oke ya, langsung di 4R. Nah, setelah di 4R, kemudian langsung kirim press list, pola, bahan, flyer-flyer, bentuk kerah dan lain sebagainya itu, dan apa itu promo. Nah, flyer-flyer ini kan sudah ada. Tinggal langsung dikirim dulu untuk materi awal. Setelah itu, bagaimana dia melakukan penawaran produk tepat minat. Nah, produk tepat minat ini tidak harus langsung 3 jurus marketing, tapi cukup sampaikan, tawarkan aja ke tetangga, ke komunitas, ke teman kantor, segala macam. Kalau Anda memilih bola, maka tawarkan saja ke teman bola, ke simpatisan bola, ke segala macam itu. Kemudian kalau saya sudah tawarkan, tapi kok tidak ada yang nyantol, nah baru minta mereka mempelajari 3 jurus marketing. Itu teknik melayani reseller. Oke. Lalu jangan berprinsip bahwa wah ini yang sudah nggak 4R saya buang Pak, enggak. Masukkan di list and rack dulu. Jangan langsung dibuang. Karena kalau dibuangi terus nanti nggak closing kuantitinya. Gitu ya, Om dan Tante. Jadi sebagus-bagusnya adalah hari ini tetap closing quantity. Oke, ini udah hampir jam 10 ini, luar biasa ini. Iya. Saya udah kayak andalang aja ini, Om. Sering-sering, Om. 11 Om, sering-sering. Siap. Ini bagian terakhir, silakan di screenshot dulu. Mana Om? Om, izin Om. Oke, silakan. Itu tadi pertanyaan saya mengenai tips dan trik itu sebenarnya bukan reseller Om, tapi calon reseller Om. Oh, calon reseller. Karena kan banyak itu yang nanya pengen gabung gitu. Ketika ditanya nama aja kadang susah, kemudian kita lanjut ke WA aja kadang nggak mau WA gitu. Kemudian kemarin ada lagi pas saya suruh daftar langsung di registrasi sistem itu, dia bilang banyak betul syaratnya. Oh Mas, dia bilang kan saya cuma mau pengen jadi mitra aja, dia bilang gitu. Oke. Nah itu gimana tuh Om tips dan triknya gitu loh Om? Maksud Pertama jangan sampaikan bahwa bisnis ini berat. Nah, sampaikan saja bahwa bisnis ini hanya kamu menghasilkan pesanan, sisanya akan ditanggung oleh kantor unit dan kantor cabang. Sisanya akan dibantu oleh jaringan kami. Nah, pertama itu Om. Oke, ya. Jadi bagaimana menciptakan pesanannya saja. Ada jadi juga kan. Saya ada pesanan terus ini gimana? Nah, sudah bagus, tinggal ambil alih aja. Paham Om? Om takut kan atau apa gitu kan. Oke, kemudian yang kedua, hari ini saya sedang membahas wacana dengan IT, apakah pendaftaran reseller bisa tanpa KTP? Oke, jadi mendaftarnya itu nggak perlu KTP dulu, nggak perlu nomor rekening dulu, semuanya nggak perlu dulu. Jadi seperti mendaftar Facebook, yang penting ada nomor HP WA, aktif, sama email aja kan gitu. Iya betul Om. Karena kadang calon reseller tuh takut Om kalau kasih foto KTP, nomor rekening tuh, itu yang jadi masalah kendala sih Om. Nah, intinya tunggu 1 minggu lagi ya Om ya. Oh siap Om. Ya. Sebenarnya Pak bisa diberikan linknya saja, kopikan link supaya kita tidak meminta KTP itu. Lebih enak begitu. Link apa ini Om? Sama aja Om kadang.
yang link untuk pendaftaran itu registrasi Om Jum kan ada di akun agen itu. Jadi mereka kadang kalau ketika kita minta KTP-nya itu kan agak ragu. Bagusan kita kirimkan link itu suruh ngisi sendiri. Oke, siap. Nah, Iya, itu sudah ngisi sendiri, Om. Oke, ini saya share ya sebuah data ya. Sebuah data, perhatikan. Sebenarnya saya mengerjakan open reseller di FB Ads. Bentar, saya sharing. Saya membangun iklan open reseller di FB Ads. Sudah kelihatan ya Facebook saya? Namanya hampir sama dengan FPQ. Oke. Nah, ini saya iklankan, tapi tujuan iklannya adalah langsung akses web. Oke. Kalau ini saya klik daftar sekarang ini, dia langsung berpindah ke web. Nah, langsung di lembar pendaftaran reseller. Oke. Kemudian dia langsung mendaftar, misalkan ini diklik lanjutkan pendaftaran. Nah, masalahnya ketika ini mereka isi, mereka tetap dihadapkan pada formulir KTP, pada formulir mungkin hal-hal yang menurut mereka memang ini mengkhawatirkan kan gitu. Nah, nantinya ini yang 1 minggu ke depan akan saya kaji ulang di IT, apakah sebenarnya pendaftaran reseller ini seperti hanya pendaftaran Facebook dulu. Jadi benar-benar tanpa KTP, hanya cukup nomor HP dan emailnya dulu. Tapi ketika ada pesanan dan dia baru mau ngeklaim, maka edit profilnya harus ditambahi itu semua. Itu jauh lebih menarik agar cepat closing quantity. Betul nggak Om dan Tante? Betul Om. Oke, siap. Betul. Mantap. Saya masalah di situ Om. Betul, sip. Oke, ditunggu dulu ya Om dan Tante. Butuh waktu, semoga seminggu ke depan sudah siap. 1 September semoga semuanya regulasinya udah siap. Gitu. Oke. Malam ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita ketemu malam Jumat atau malam Kamis ya? Malam Minggu. Malam Kamis Om. Pasti nanti lembur Om. Jumat yasinan Om. Malam Sabtu ya. Malam Sabtu ya. Oke, malam Sabtu. Oke. Oke. Om Yosi ada screenshot lagi Om. Ada Om, siap Om. Oke, silakan dicatat di malam Sabtu Om. Siap Om. Nanti kalau malam itu masalahnya saya mau buat last day. Nanti malam Minggu wajib lembur ini Om, karena kan hari-hari mendekati akhir bulan gitu ya. Jadi last day-nya benar-benar saya naikkan ke publik ya. Oke. Excelnya masih bisa di-screenshot Om. Terima kasih Om dan Tante semuanya atas seluruh atensinya malam hari ini. Siap. Kita ketemu lagi malam Sabtu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just People. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.